Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Sang Pencipta alam semesta ini. Sholawat serta salam tercurahkan kepada pemimpin para nabi dan rasul, Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari sahabat Rasulullah yang bernama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah, tepatnya pada tahun 581 Masehi, 13 tahun setelah tahun gajah. Nama asli Umar bin Khattab adalah Abu Hafiz Umar Al-Faruq. Ciri-ciri fisik Umar bin Khattab: tinggi, besar, dan tegap dengan otot yang menonjol di bagian kaki dan bagian tangan. Janggut yang lebat, wajah yang tampan berwarna coklat kemerah-merahan. Nama ayahnya Umar bin Khattab, Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy, dan ibunya bernama Kantamah binti Hashim. Umar bin Khattab mempunyai nasab yang sama dengan nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada kakeknya yang keempat, yaitu Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy. Umar bin Khattab dibesarkan di dalam lingkungan Bani Adi. Sebelum masuknya Islam, Umar adalah orang yang paling keras memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak menyakiti dan menyiksa kaum muslimin, sehingga beberapa kaum muslimin merasa putus asa akan keislamannya Umar karena kegarangannya dan kekerasannya Umar. Namun ketakutan itu sirna ketika kaum muslimin mendengar bahwa Umar memutuskan menjadi mu'alaf. Ada beberapa hal penting yang menjadikan luluhnya hati Umar bin Khattab untuk mengikrarkan keislamannya. Di antaranya yaitu karena kudrah Allah Subhanahu wa taala, didoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mendengar bacaan ayat suci Al-Quran. Adapun perjuangannya Umar setelah ia masuk Islam, yang pertama, mengumumkan keislamannya di hadapan kaum Quraisy dan di hadapan para kaum kafir Quraisy. Yang kedua, mengajak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terang-terangan. Ketiga, mendatangi tokoh-tokoh Quraisy untuk masuk Islam. Yang keempat, mencurahkan seluruh hidupnya untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kelima, selalu mengikuti perang umat Islam untuk melawan orang-orang kafir. Umar bin Khattab juga memiliki keistimewaan, di antaranya yaitu dijamin masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipuja dan didoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditakuti syaitan, dan sering mencocoki kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Umar bin Khattab juga pernah menjabat sebagai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Umar terpilih menjadi Khalifah. Umar diangkat menjadi Khalifah pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi atau 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Umar mengumumkan dirinya bukan sebagai khulafaur rasul atau pengganti rasul, tapi sebagai Amirul Mukminin, pengurus urusan orang-orang mukmin. Pada masa itu Islam sangat kuat karena yang memimpin yaitu Umar bin Khattab. Adapun keteladanan yang bisa dicontoh oleh umat Islam, keteladanan Umar menjadi sosok pemimpin kaum muslimin yang bisa menjadi contoh bagi umat Islam. Di antaranya yaitu Umar bin Khattab, pemimpin yang dermawan dan tidak tamak. Umar bin Khattab, pemimpin yang bertanggung jawab dan adil. Umar bin Khattab, pemimpin yang pemberani. Dan Umar bin Khattab adalah pemimpin yang sederhana. Masa kepemimpinannya Umar kurang lebih 10 tahun lebih 6 bulan. Dan Umar meninggal pada tanggal 26 Dzulhijjah tahun 23 Hijriah pada usia 63 tahun. Ketika ia menjadi imam memimpin kaum muslimin
saat salat subuh pada akhir bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah, beliau ditusuk oleh Lu'lu'ah al-Majusi, seorang budak Persia. Terbunuhnya Umar karena konspirasi kaum Majusi. Karena kaum Majusi kalah dalam peperangan melawan kaum muslimin. Adapun beberapa gelar dan julukan untuk Umar bin Khattab. Al-Faruq, pembeda. Abu Hafiz, tegas dalam pendirian. Singa gurun pasir, The Lion of Desert atau Asadullah, dan Abu Faiz, orang yang cerdas. Semoga cerita ini bisa menginspirasi buat kaum muslimin, khususnya buat generasi sekarang milenial. Pak Tani pergi ke sawah, pulang membawa ikan. Jika tutur saya ada yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik